Halo, perkenalkan nama saya Amelia Puspitasari dengan nomor induk mahasiswa 103926 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Hari ini saya akan melakukan roasting untuk fenomena budaya yang populer yang mungkin lebih sering muncul di layar kita dibandingkan notifikasi dari pacar, yaitu lagu Garam dan Madu yang dinyanyikan oleh Tensi, Naikila, dan Jamsi. Sekarang saya mau tanya, ada yang benar-benar nemuin lagu ini dari riset musik nggak sih? Atau membandingkan struktur harmoninya? Atau menganalisis kualitas vokalnya? Pasti enggak sih, karena kebanyakan yang nemu lagu ini sambil rebahan, scrolling TikTok, Instagram, YouTube, sambil bilang, 5 menit lagi deh ngerjain tugasnya, atau 10 menit lagi deh baru mandi. Nah, disitulah masalahnya. Karena Garam dan Madu itu bukan sekedar lagu viral, tapi adalah bukti bahwa budaya populer Asia Tenggara sedang mengalami transformasi yang cukup besar. Hari ini, kita nggak selalu memilih musik atau lagu, tapi lagulah atau musik yang dipilihkan kepada kita sesuai dengan algoritma. Dan dulu kalau manusia ngeciptain teknologi untuk ngebantu hidupnya, kalau sekarang algoritma sudah naik jabatan, jadi kurator-kurator budaya. Dalam kajian budaya populer, terdapat konsep auditory culture. Gampangnya sih, musik dinikmati dengan telinga. Karena memang dulu sesederhana itu. Orang membeli kaset, mendengarkan radio, menonton konser. Keberhasilan lagu itu ditentuin oleh kualitas musiknya. Tapi kalau sekarang, kita hidup dalam era algorithmic visual culture. Musik tidak lagi bersaing untuk didengar, tapi lagu itu harus cocok, baik untuk video OOTD, skincare rutin, video pacaran, video galau, video healing, atau video aku udah move on. Padahal belum. Aku kuat tanpa drama. Hari ini, lagu itu punya pekerjaan tambahan. Selain jadi lagu, ia juga harus jadi properti konten, kayak Spotify DJ-DJ gitu. Sekarang TikTok itu jadi ARD buat nyeleksi lagu-lagu mana yang cocok untuk jadi karyawan FYP TikTok gitu. Dan Garam dan Madu itu berhasil lolos seleksi dengan predikat karyawan terbaik di tahun ini. Tapi menariknya, Garam dan Madu itu berasal dari genre hipdut atau hip hop dangdut. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep cultural hybridity, yaitu budaya populer Asia Tenggara hari ini udah nggak murni lagi dari lokal ataupun global, tapi hasil pencampuran dari dua budaya yang berbeda. Yang menarik lagi, dangdut selama bertahun-tahun sering dianggap sebagai budaya pinggiran, kurang modern, kurang keren, bahkan sering dikasih label kampungan. Tapi sekarang semua kelas ekonomi mendengarkan lagu hipdut. Anak muda yang dulu malu untuk dengerin lagu dangdut, sekarang mulai pakai lagu hipdut buat JJJJ TikTok gitu. Jadi sebenarnya yang berubah itu bukan lagu dangdutnya. Dangdutnya sih tetap sama. Yang berubah itu dari algoritma media sosial. Sekarang, syarat untuk jadi keren itu bukan berubah jadi dunia barat, tapi cukup masuk FYP TikTok. Kalau algoritma mendukung, bahkan video orang yang lagi ngegoreng kerupuk aja bisa jadi viral loh. Sekarang mari kita masuk ke konsep visual culture dan the gaze. Ketika kita dengerin musik lagu Garam dan Madu di TikTok, sebenarnya kita nggak cuma dengerin lagu, tapi kita juga lihat berbagai macam tampilan visual. Seperti pasangan romantis, wajah menarik, outfit-outfit yang estetik, kafe estetik, dan liburan yang mahal. Akibatnya, makna lagu dibentuk bukan cuma dari lirik, tapi dari visual yang tampil di video tersebut. Banyak orang yang lebih kenal influencer-influencer yang pakai lagu tersebut dibandingkan penyanyinya sendiri. Artinya, dalam budaya digital sekarang, mata itu lebih menang daripada telinga. Visual sekarang mengalahi audio, dan perhatian menjadi mata uang paling berharga.
Kita hidup di dalam attention economy, di mana yang diperebutkan itu bukan cuma uang, tapi perhatian manusia. Fenomena ini juga menunjukkan perubahan besar dalam peran audiens. Dulu kita tuh cuma konsumen, sekarang kita jadi prosumer, yaitu produser sekaligus konsumer. Kita mendengar lagu, membuat video, lalu mempromosikan lagu, mengunggah ulang, membantu distribusi budaya tanpa dibayar. Jutaan orang bekerja untuk mempromosikan produk budaya secara sukarela dan bahkan berterima kasih kepada platform kayak TikTok, Instagram, dan YouTube karena diberi kesempatan untuk bekerja. Fenomena ini disebut dengan platformization of culture. Platform tidak lagi sekedar menjadi distributor budaya, tapi platform ikut untuk menentukan bentuk budaya itu sendiri. Ini musisi nggak cuma buat lagu untuk manusia, tapi juga buat lagu untuk algoritma. Karena algoritma adalah pendengar pertama yang harus mereka puaskan. Pertanyaan berikutnya, siapa sih yang mendapatkan visibilitas? Siapa yang paling sering muncul di FYP garam dan madu viral ini? Biasanya sih yang muda, cantik, ganteng, kulit putih, hidup estetik, terus pamer-pamer mobil. Nah, tapi gimana dengan kelompok lain? Penyandang disabilitas, etnis yang minoritas, tubuh yang gak ideal, sering memperoleh perhatian yang jauh lebih sedikit. Padahal mereka juga bikin konten loh, mereka juga jadi bagian budaya populer. Masalahnya bukan partisipasi, tapi distribusi perhatian. Dalam konsep racialized gaze dan representasi, yang terlihat akan semakin terlihat, tapi yang tidak terlihat akan hilang. Karena algoritma ini dianggap netral. Padahal algoritma itu belajar dari referensi sosial yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, bias manusia kadang hanya berganti kostum menjadi teknologi. Fenomena ini nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi di Thailand ada luktung hidup kembali melalui TikTok, ada di Filipina itu K-pop berkembang melalui fandom digital, dan Malaysia, musik lokalnya semakin banyak bercampur dengan hip-hop atau budaya internet. Bahkan di dunia gaming atau e-sport, lagu viral itu sering jadi background ketika pemain Mobile Legends, Valorant, Free Fire itu lagi live streaming. Artinya, musik hari ini tuh nggak hidup sendirian, tapi hidup dalam ekosistem digital yang saling terhubung. Seluruhnya membentuk budaya populer Asia Tenggara yang baru. Budaya yang semakin hybrid, semakin visual, semakin digital, dan semakin bergantung pada logika platform. Pertanyaan terakhir, apakah hip-hop dangdut yang viral ini adalah bentuk apresiasi budaya atau apresiasi budaya? Jika generasi muda memahami akar dangdut dan memperkenalkannya kepada audiens baru, maka itu apresiasi. Tapi, kalau budaya lokal cuma dipakai selama sedang viral-viral, lalu dibuang ketika tren selesai, kita perlu lebih kritis. Ironisnya, banyak orang yang bangga memakai sound dangdut di TikTok, tapi masih pakai kata kampungan kalau ketemu sama budaya di dunia yang nyatanya. Artinya, yang diterima kadang bukan budayanya. Yang diterima adalah versi budaya yang sudah mendapat sertifikasi dari algoritma. Pada akhirnya, garam dan madu bukan sekedar lagu viral, tapi bentuk perubahan besar budaya populer Asia Tenggara. Dari auditory culture menuju algorithmic visual culture, dari konsumer jadi prosumer, dari budaya lokal jadi cultural hybrid, dari televisi menuju platform digital, dan dari pilihan pribadi ke rekomendasi algoritmik. Kalau dulu kita cari musik yang kita sukai, kalau sekarang algoritma yang cariin musik yang bikin kita scrolling terus. Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Karena mungkin masalahnya bukan garam dan madu, tapi masalahnya adalah kita. Kita merasa memilih lagu, padahal lagunya udah dipilihin duluan loh. Saya Amelia Puspitasari, terima kasih.